Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kurota Ayu Suroto Putri dengan NIM 21108010081 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi mata kuliah Ekonomi Makro guna untuk memenuhi tugas akhir semester 1 untuk mata kuliah Ekonomi Makro ini. Yuk disimak penjelasan dari saya. Jelaskan konsep ekonomi makro. Apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan dan dilihat dari sudut pandang ajaran Islam. Tujuan mempelajari ekonomi makro adalah yang pertama, untuk meningkatkan pendapatan nasional, yang kedua, memahami konsep untuk meningkatkan kesempatan kerja pada masyarakat dan meningkatkan kapasitas produksi. Yang ketiga, mempelajari cara mengendalikan laju inflasi pada suatu negara dan menjaga kestabilannya. Yang keempat, mempelajari cara menyeimbangkan neraca pembayaran luar negeri. Yang kelima, mempelajari teori pemerataan distribusi pendapatan. Yang keenam, mempelajari konsep untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang selanjutnya, perbedaan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Pada bidang sasaran analisis, ekonomi mikro sasarannya adalah seorang konsumen suatu perusahaan, pasar, atau industri. Sedangkan ekonomi makro sifatnya lebih global atau menyeluruh, yaitu tindakan seluruh konsumen. Pada pilihan analisis, pada ekonomi mikro, mewujudkan efisien penggunaan sumber daya dan mencapai kepuasan maksimum. Sedangkan pada ekonomi makro digunakan untuk permintaan dan penawaran menentukan kegiatan ekonomi, serta masalah utama tiap perekonomian. Yang terakhir, kebijakan dan campur tangan pemerintah. Memahami dan menjelaskan konsep penawaran dan permintaan dalam pasar, serta bagaimana pasar tersebut bekerja. Dalam ekonomi makro, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah berinteraksi melalui 3 jenis, yaitu pasar tenaga kerja, pasar komoditas, dan pasar keuangan. Yang pertama, pasar tenaga kerja. Di pasar tenaga kerja, perusahaan dan pemerintah membutuhkan demand tenaga kerja dari rumah tangga atau supply. Rumah tangga menjual jasa tenaga kerja kepada perusahaan dan sebagai imbalannya tenaga kerja tersebut mendapatkan upah. Yang kedua, pasar komoditas. Pasar yang menjual produk dalam bentuk barang atau jasa. Pasar komoditas ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pasar barang nyata atau real, menjual produk dalam bentuk barang yang bentuknya fisiknya jelas, contohnya pasar Kebayoran Lama atau pasar Senen. Yang kedua, pasar barang abstrak, pasar yang menjual produk tidak terlihat atau tidak real secara fisik, contohnya pasar kopi, pasar karet, dan pasar tembakau. Yang ketiga, pasar jasa, pasar yang menjual produknya dalam bentuk penawaran jasa atau suatu kemampuan, contohnya rumah sakit yang menjual jasa kesehatan, dan pangkalan ojek yang menawarkan jasa transportasinya. Selanjutnya, pasar keuangan. Suatu sistem pasar yang memfasilitasi terjadinya perdagangan antar produk dan turunan keuangan seperti bursa efek yang memfasilitasi perdagangan saham dan reksadana yang memfasilitasi perdagangan obligasi. Ada 2 macam pasar keuangan, yaitu pasar uang dan pasar modal. Memahami perhitungan produk domestik bruto dan customer price index. Perhitungan produk domestik bruto terbagi menjadi 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan produksi. Metode menghitung gross domestic bruto atau GBD yang mengukur nilai produksi yang diciptakan oleh faktor produksi itu milik orang luar negeri atau warga itu sendiri. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Suatu metode menghitung pendapatan domestik bruto atau PDB yang mengukur pendapatan seperti upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima oleh semua faktor produksi dalam memproduksi barang akhir. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Selanjutnya, Customer Price Index. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan indeks harga konsumen atau IHK, adalah ukuran biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara menghitung indeks harga konsumen adalah ketika menghitung indeks harga konsumen dalam laju inflasi, Departemen menggunakan data-data tentang harga-harga ribuan barang dan jasa. Yang pertama, tentukan isi keranjangnya. Yang kedua, tetapkan harga. Yang ketiga, menghitung harga seluruh isi keranjang. Yang keempat, pilih tahun dasar dan hitung indeksnya. Yang kelima, hitung tingkat inflasi.
Memahami konsep produksi dan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output yang diukur menggunakan produk domestik bruto atau PDB maupun produk regional bruto atau PDRB dalam suatu wilayah. Ada 3 faktor dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, akumulasi modal, yang kedua, pertumbuhan penduduk, serta yang ketiga, kemajuan teknologi. Menjelaskan tentang investasi, tabungan, dan lembaga keuangan. Investasi merupakan penanaman uang pada suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jenis-jenis investasi yaitu real investment, yaitu menginvestasikan sejumlah dana pada aset yang berwujud seperti tanah, emas, dan bangunan. Yang kedua, financial investment, yaitu menginvestasikan sejumlah dana pada aset finansial, contohnya deposito, saham, dan obligasi. Tabungan adalah produk bank yang paling populer dan paling dikenal oleh masyarakat. Memahami konsep pengangguran, hilangnya pekerjaan, dan pasar tenaga kerja. Pengangguran adalah, menurut Sukirno pada tahun 1994, pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Jika menurut Mankiw tahun 2000, pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Secara langsung, bagi kebanyakan orang, kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. Akibat buruknya pengangguran adalah, yang pertama, pengangguran menyebabkan tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapai. Yang kedua, pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Yang ketiga, pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Yang keempat, pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Yang dimaksud pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan pencari pekerjaan dan lowongan pekerjaan, atau proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyedia tenaga kerja. Fungsi pasar tenaga kerja adalah yang pertama, sebagai sarana penyaluran tenaga kerja. Yang kedua, sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan. Yang ketiga, sarana untuk mempertemukan pencari pekerjaan dan lembaga yang membutuhkan tenaga kerja tersebut. Sistem moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, serta pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat penggunaan produksi, harga, dan hubungan perdagangan atau pembayaran internasional. Inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Inflasi sebagai kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus-menerus sepanjang waktu. Penyebab inflasi dibagi menjadi 3, yaitu inflasi tarikan permintaan, inflasi desakan biaya, serta inflasi diimpor. Keterkaitan perekonomian terbuka dengan nilai tukar. Nilai tukar adalah nilai mata uang suatu negara diukur dari nilai suatu unit mata-mata uang terhadap mata uang negara lain. Apabila kondisi ekonomi suatu negara mengalami perubahan, maka biasanya diikuti oleh perubahan nilai tukar secara substansional. Selanjutnya, fungsi nilai tukar. Fungsi nilai tukar yang pertama, mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran dengan sasaran akhir menjaga kecakupan cadangan devisa. Yang kedua, menjaga kestabilan pasar domestik. Yang ketiga, sebagai instrumen moneter khususnya bagi negara yang menerapkan suku bunga dan nilai tukar sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Yang terakhir, sebagai nominal ancor dalam mengendali inflasi. Memahami konsep penawaran dan permintaan agregat. Permintaan agregat adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dengan tingkat harga. Penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga. Memahami konsep trade-off antara inflasi dan pengangguran. Trade-off jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pertukaran kepentingan. Dapat dikatakan trade-off antara inflasi dan pengangguran adalah suatu pertukaran kepentingan di antara masalah inflasi dan pengangguran, dengan salah satu dari masalah tersebut harus dikorbankan. Kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian agregat moneter, seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan, untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Tujuan kebijakan moneter adalah kesempatan kerja, kestabilan harga, neraca pembayaran internasional, dan mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian, serta mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas harga. Kebijakan fiskal adalah
Suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transaksi pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima pemerintah, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat pendapatan kerja. Biaya transfer pemerintah merupakan pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang tidak menghasilkan balas jasa secara langsung. Sekian materi yang dapat saya sampaikan selama 1 semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.